Saya sudah dihancurkan, KTP saya dibuang, diganti, saya nggak punya identitas. Istri saya hamil. Tentu harapan mereka adalah saya harus membunuh dia dan masuk penjara lagi. Jokowi aman bisa 3 periode, 10 periode. Itulah kelakuannya Jokowi. Tapi kita nggak akan ungkap seluruhnya. Biar yang merasa aja yang melakukan yang sadar. Kamu tahu siapa anak itu yang sekarang itu sebenarnya tahu nggak atau punya informasi? Tahu apa nggak gitu aja? Melanjutkan lagi, saya tahu. Iya. Dan bukan anak saya. Rumah tangganya baik-baik saja sampai di penjara di Blora. Mulai besok ya ketika pindah ke Selawi yang nengokin ya saya di Selawi. Jadi itu ada intervensi luar. Sebelumnya saya nggak ada masalah punya istri. Soal kemudian ceritanya berkembang, saya tidak tahu. Di sini loh ya. Oke. Betul. Ya. Kalau hamil, ya hamil. Memang. Punya anak, kamu ngerti anaknya kan? Artinya pasal juga tentang bapak. Udah pasrah, udah tanggung jawab bapak ya kita di sini hanya biasa aja ini kerjaan enggak ngurus tetap kecil. biasa aja. Berarti sebelumnya memang artinya sudah siap dengan kondisi. Sudah. Tapi sebelumnya Bapak sudah cerita tentang buku itu, tentang Ya dengar aja cuma kalau bapaknya harusnya sendiri gitu. Begitu keluar istri hamil punya anak. Betul. Istri melahirkan seorang anak. Betul. Untung sama nggak terpancing di video jenengan kan dibunuh, sama takut bunuh kan dia emosi. Ya bagaimana, pasti saya bunuh dong kalau saya tahu mendadak itu. Ya kan, karena saya nggak mengira istri saya berbuat seperti itu. Kalau saya tahu istri saya ini sudah lonte, ya saya malah biarin, ambil aja. Tapi kalau istri saya itu sangat setia, tidak pernah apa-apa, saya nggak punya kecurigaan. Umpama saya tahu mendadak dia hamil, waktu itu kan langsung saya bunuh. Saya langsung masuk apapun alasannya, karena saya bunuh orang pasti masuk minimal 15 tahun. Kan selesai nasib saya kalau itu terjadi. Sejak itu sampai detik ini ketemu sama istri atau komunikasi sama istri bagaimana? Komunikasi pernah, dia sudah kayak orang gila. Ketemu langsung juga masih kayak orang gila. Saya dipukulin, ngomongnya ngeracu gak karuan. Habis itu saya nggak pernah ketemu lagi. Tetapi saya titipkan anak saya yang perempuan, temeni mamahmu. Ditanya istri, Bambang Tri menjawab, enggak usah ikut campur. Ini urusan saya sama Jokowi. Dilansir dari Warta Kota Blora, keluarga menyatakan tak tahu apa motif Bambang Tri Mulyono menulis buku Jokowi Undercover yang mengantarkannya berurusan dengan aparat kepolisian. Mabes Polri menangkap dan menahan Bambang karena isi bukunya tentang Presiden Joko Widodo dianggap fitnah dan menebarkan kebencian. Tak sulit menemukan kediaman Bambang Tri di Dusun Jambangan, Desa Sukarejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Arif disapa Masmul. Ia merupakan bungsu dari 6 bersaudara. Kakak sulungnya, Endang Suhartini, adalah mantan petinggi atau kepala desa Sukarejo dan sampai saat ini masih menjabat sebagai ketua pengurus anak cabang Muslimat NU Tunjungan. Sementara kakak keduanya adalah Bambang Sadono yang saat ini menjabat sebagai ketua kelompok DPD RI sekaligus ketua Badan Pengkajian MPR RI periode 2014-2019. Matahari hampir tepat berada di atas kepala saat Tribun Jateng menyambangi kompleks kediaman Bambang Tri. Terdapat 3 bangunan di kompleks tersebut. 1 bangunan berbentuk mirip pendopo di tengah, 1 rumah sederhana di bagian depan samping kiri, serta bangunan bertingkat di belakang pendopo. Di pendopo tampak kursi dan meja panjang dijajar rapi. Di sana juga terpajang sebuah foto bergambar Bambang Sadono bersalaman dengan Presiden Jokowi. Seorang perempuan berusia di atas 30 tahun terlihat sedang memberi pakan beberapa ayam yang berada di dalam sebuah kandang portabel di halaman samping kanan pendopo. Tak jauh dari tempat ia berdiri, di samping bangunan bertingkat terdapat 2 ekor kambing. Perempuan berambut sebahu dan berkaus biru itu adalah Desi, yang tak lain merupakan istri dari Bambang Tri. Ia ramah saat menyambut kedatangan Tribun Jateng.
Hanya saat disinggung mengenai buku karya suaminya, Jokowi Undercover, ia mengaku tak banyak mengetahui detailnya. Menurut dia, kemungkinan sang suami mulai menggarap buku kontroversial itu pada sekitar 2014. Saya tak tahu pasti, karena Bapak tak pernah cerita. Saya juga nggak pernah tanya-tanya. Katanya, itu urusan Bapak. Dulu saat awal-awal saya pernah tanya, tapi beliau langsung menjawab tegas. Nggak usah ikut campur, ini urusan saya sama Jokowi. Sejak itu, saya tak pernah tanya-tanya lagi. Ungkap perempuan asal Purwokerto, Kabupaten Banyumas itu. Menurut Desi, sehari-hari suaminya tak banyak beraktivitas di luar rumah. Waktunya diisi dengan beternak ayam dan mengurus kambing. Hanya kalau malam sering baca-baca buku. Selanjutnya terkadang mengetik di laptop. Ngetik apa saya juga nggak tahu, akunya. Di kompleks rumah itu, ia sekeluarga bertempat di sebuah kamar sederhana yang berada di pojok bawah bangunan berlantai 2. Bisa dibilang numpang di rumah kakak, ujarnya. Jika sekali ada tamu, biasanya ditemui sang suami di pendopo, sehingga otomatis ia tak banyak tahu siapa saja orang-orang yang bertamu menemui suaminya. Bahkan saat Bambang Tri ditangkap polisi, ia juga tak menyadari persis kasus apa yang menjerat suaminya. Kala itu Bapak hanya bilang jangan bersedih atau takut, yang penting bersabar dan berdoa saja. Semua ini untuk menegakkan kebenaran, ucapnya. Disinggung apakah selama ini Bambang Tri aktif berorganisasi, Desi menampiknya, menurut dia Bambang jarang keluar rumah. Sehari sebelum ditangkap ada orang Flores bertamu, tapi saya tak tahu siapa dia dan apa keperluannya, papar Desi. Selama ini Desi mengaku Bambang Tri memang tak pernah banyak bercerita kepada istri dan anak-anaknya. Disinggung aktivitas suaminya, Desi juga tak banyak tahu. Menurut dia sejak saat jelang Pilpres, ia dan anak bungsunya bertempat di Purwokerto. Sementara Bambang Tri dan anak pertama tinggal di Blora. Berdasarkan data di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Blora, Bambang Tri juga tak tercatat sebagai pengurus lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, maupun organisasi politik tertentu. Namanya mencuat ya setelah ramai ditangkap itu, ujar seorang pegawai di Kesbang Pol Blora yang enggan disebut namanya.